Saya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya kutuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu, termasuk ramalan-ramalan itu berkaitan dengan kutuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana terus itu. Tapi ada banyak orang berkata nggak apa-apa manggil arwah kan. Saul juga manggil arwahnya Samuel gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, ngerasa oh ini dia lagi bicara sama saya lewat mimpi. Dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, dia tuntun saya. Gimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh Samuel. Pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, itu tingkat roh itu di bawah yang pemanggil. Nah, sekarang gini, presiden lebih tinggi daripada menteri. Presiden panggil menteri, menteri datang. Iya. Tapi menteri panggil presiden, besok dipecat. Kurang ajar gitu loh. Merintah-merintah presiden. Iya, betul. Nah, pertama, roh ini dipanggil oleh perempuan di Endor. Waktu dipanggil, artinya pangkatnya lebih rendah. Jadi pangkatnya perempuan di Endor sama roh itu lebih tinggi. Roh yang di dalam perempuan di Endor. Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana Pak Peter? Nabi. Iya, betul. Nah, yang kedua, Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan pesan dari Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi sebelumnya ada yang bertanya kepada channel Terang Kemuliaan ini, katanya di tempat yang lain, ini tentang roh Samuel ya, ketika Saul memanggil roh Samuel. Jadi arwah orang meninggal sih. Jadi mana yang benar katanya, soalnya di Pak Daud, dia udah baca buku dari Pak Daud ya, katanya di buku Pak Daud itu seperti ini, sedangkan di gereja yang lain dibilang seperti ini, mana yang benar. Nah kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni mengenai pemanggilan arwah, khususnya tentang yang berhubungan dengan roh Samuel yang dipanggil oleh Saul ya, itu berkaitan sekali. Dan sahabat terang kemuliaan, sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami masih bisa bertahan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Bapa berkati kami semua ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Dan Engkau berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti dan mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelumnya mari kita buka firman Tuhan yang kali ini kita akan ambil di 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. Jadi ini masih berkaitan tentang roh pemanggil arwah. Kita buka di 1 Samuel di pasal 28 ayat ke-7 sampai ke-20. Akan saya bacakan untuk kalian semua. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan memperantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Ayat yang ke-10, lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini.
Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ayat yang ke-12, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, bertubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlutut ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ayat ke-15. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur diri daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Ayat 16, lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Ayat ke-19, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ayat terakhir yang ke-20. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Jadi kalau berdasarkan Alkitab ini ya, berdasarkan firman Tuhan di 1 Samuel 28, tadi kita baca di ayat ke-7 sampai di ayat ke-20, ini dikatakan katanya Saul memanggil arwah dari Nabi Samuel melalui bantuan seorang perempuan dari Endor. Jadi kalau di Alkitab mereka berbincang-bincang. Nah, yang jadi permasalahannya dan menjadi pertanyaan semua orang, apakah roh yang dipanggil melalui dukun lah, bisa kita bilang dukun perempuan ini ya dari Endor ini, di Endor ini, apakah ini betul-betul Samuel atau bukan? Nah, di sini kita mendengarkan penjelasan dari Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasannya yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni tentang roh pemanggil arwah. Selamat menyaksikan. Suatu negeri atau suatu negara didirikan berdasarkan pertumpahan darah, maka di situ akan banyak sekali musibah, bencana, malapetaka. Nah, tetapi ada tetapi Pak Gilbert. Iya. Yang paling berbahaya kalau dibangkitkan kutukannya. Udah ada kutukannya, apa itu sampai dibangkitkan. Bagaimana bangkitkannya itu? Yaitu namanya pemanggilan arwah yang disebut kutuk alam kubur. Nah, misalnya memanggil arwah-arwah leluhur zaman dulu. Nah, jadi sudah ada kutukan darah, tetapi kalau dibangkitkan, yang namanya itu kutuk memanggil arwah, itu menjadi kutuk alam kubur. Nah, di dalam dunia mistik sebelum saya bertobat, itu tidak boleh memanggil arwah justru. Karena guru saya selalu ngomong, jangan ganggu orang mati gitu loh. Oh, ini ilmu lain lagi? Iya, itu sebelum saya bertobat. Iya. Nah, artinya apa? Guru saya ngomong bahwa kalau memanggil arwah, roh, itu ada harga harus dibayar gitu loh. Makanya ada namanya jai langkung. Saya itu pemanggilan roh nenek moyang. Nah, dari kecil kakek saya sebelum bertobat melarang saya untuk berhubungan pemanggilan arwah.
Karena ada namanya kutuk alam kubur. Nah, banyak orang nggak tahu gitu loh. Nah, tapi walaupun larang, sebelum bertobat, saya ngumpet-ngumpet juga. Karena mau cari nomor buntut gitu loh. Nah, waktu itu cari nomor buntut, akhirnya saya dikasih tahu sama kakek saya, kenapa dia melarang. Kalau kamu bertanya sama arwah, atau memanggil arwah, yang datang bukan roh itu, bukan arwah itu roh lain. Saya kaget. Nah, di situ saya mendalami kekuatan mistik. Akhirnya menemukan, memang yang datang itu bukan roh orang mati, tapi roh setan yang menyamar, yang mengikuti orang yang mati itu sejak lahir gitu loh. Karena setan bisa aja menyamar sebagai apapun, bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Iya, tetapi akibatnya itu sangat berdampak luar biasa. Makanya itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Kenapa dia tidak beli sendiri? Dia kan tahu nomornya besok. Karena ada suatu kutukan, di mana kutukan itu bangkrut seumur hidup. Makanya dukunnya juga tidak berani beli. Nah, di situ saya baru mengerti, oh kenapa saya dilarang gitu loh. Jadi dalam dunia mistik yang sebenarnya, yang kalau kan ilmu gaib itu ada dasar, menengah, tinggi. Ya. Nah, pada waktu dasar menengah itu rahasia ini belum tahu. Tapi udah tingkat tinggi, namanya itu tingkat ngerogo sukmo. Karena dulu sebelum bertobat kan umur 10-11 tahun saya udah ngerogo sukmo. Nah, di situ saya mengetahui rahasia itu. Ngerogo sukmo itu namanya mecat rogo. Jadi meditasi puncaknya itu sampai tidak terasa yang namanya gigitan nyamuk, dan puncaknya itu roh keluar. Nafas berhenti. Makanya ngerogo sukmo itu maksimal 3 jam. Di atas 3 jam ya bablas mati. Nah, untuk roh ini keluar itu ada namanya tali batin. Makanya orang kalau ngerogo sukmo itu tidak boleh diketahui orang. Karena kalau dibalik gini aja, bablas, tidak kembali. Atau badannya dipindah ke tempat lain, tidak bisa kembali. Makanya orang ngerogo sukmo di selalu kamar tertutup, ruangan tertutup, meditasi gini, roh keluar. Dan dulu kan ilmu itu sering saya gunakan sebelum bertobat untuk adu ayam, Pak Gilbert. Makanya untuk adu ayam, nah jadi begitu ini ayam, nah waktu pertaruhan satu air, wow, kan alam pernah keok, lari. Waktu kedua taruhan dinaikkan, asor lah, 1000 jadi 10.000 di 10 kali, langsung roh saya keluar pindah ke ayam. Tapi badan saya begini, tapi nafas berhenti. Yang di ayam saya. Nah, di badan saya, supaya saya tetap hidup, itu roh lain. Dan itu roh setan pasti? Pasti. Tapi roh saya sudah keluar. Hanya level yang tingkat seperti itu yang tahu rahasia pemanggilan arwah. Nah, kendalanya di Indonesia ini, kan negara kita ini merdeka terjadi peperangan, Pak Gilbert. Ya. Penjajahan, peperangan. Nah, kedua, repotnya kalau ada yang membangkitkan dengan memanggil arwah, memanggil roh. Sekarang ada banyak memanggil arwah Majapahit lah, memanggil arwah ini dari jenderal apa yang dulu begini-begini, kan seringkali ada gitu kan. Nah, itu akan membangkitkan, akan terjadi kutukan alam bereaksi. Alam bereaksi nanti akan banyak gempa, gunung meletus, pokoknya bencana, pesawat jatuh. Karena minta darah. Iya, karena itu namanya kutukan darah yang dibangkitkan jadi kutuk alam kubur. Kenapa banyak orang tertarik untuk memanggil arwah orang mati, kawan? Orang itu kan kadang pertama rasa ingin tahu. Kedua, dianggap orang mati itu, terutama orang yang sakti atau suci, dianggap bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang sembahyang di kuburan, Pak Gilbert. Supaya doa-doanya diantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai orang Kristen tidak direkomendasikan untuk doa di kuburan. Bukannya rekomendasi, dilarang. Dilarang, dan kedua kurang kerjaan. Doain orang mati kan tidak ada gunanya, Pak Gilbert. Apalagi minta tolong sama orang mati. Supaya diantarkan doanya. Jadi tujuan orang datang ke kuburan itu kalau di ilmu gaib sebelum saya bertobat,
ke tempat orang sakti atau orang yang dianggap suci, itu supaya doa-doanya itu rohnya ini mengantarkan doanya ke Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita tahu sebelum bertobat ya, kalau udah level tingkat ketiga itu namanya ilmu, namanya itu mati rogo, mati roso. Nah itu kita tahu rahasia itu. Tidak mungkin roh arwah orang mati itu nyampe ke Yang Maha Kuasa, dia juga tidak nyampe. Kan kalau orang yang mati dalam Tuhan ada di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan kan ada di dunia orang mati. Nah kan tidak ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Gimana nganterin doa gitu loh. Iya. Nah itu pemahaman yang salah. Yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya kutuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu, termasuk ramal-ramalan itu berkaitan dengan kutuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana terus itu. Tapi ada banyak orang berkata nggak apa-apa manggil arwah, kan Saul juga manggil arwahnya Samuel gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, ngerasa oh ini dia lagi bicara sama saya lewat mimpi. Dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, dia tuntun saya. Bagaimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh Samuel. Pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, itu tingkat roh itu di bawah yang pemanggil. Nah, sekarang gini, presiden lebih tinggi daripada menteri. Presiden panggil menteri, menteri datang. Iya. Tapi menteri panggil presiden, besok dipecat. Kurang ajar gitu loh. Merintah-merintah presiden. Iya betul. Nah, pertama, roh ini dipanggil oleh perempuan di Endor. Waktu dipanggil, artinya pangkatnya lebih rendah. Jadi, pangkatnya perempuan di Endor sama roh itu lebih tinggi. Roh yang di dalam perempuan di Endor. Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana Pak Gilbert? Nabi. Iya betul. Nah, yang kedua, dalam pemanggilan arwah, roh Samuel dipanggil, itu bukan roh Samuel. Saul sendiri tidak lihat, yang lihat kan dukun. Semua pemanggilan arwah yang lihat dukunnya Pak Gilbert. Di dalam dunia perdukunan tidak ada hal yang baru. Semua lagu lama, kasetnya baru. Oh, dia punya covernya aja yang baru ini. Iya, tapi lagunya lama semua. Nah, tidak ada ilmu baru lah. Yang ketiga, kalau kita perhatikan roh ini, Saul sendiri tidak lihat, muncul dari dalam tanah. Nah, sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Iya betul. Yaitu siapa? Contohnya Elia dan Musa. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Iya. Nah, tapi roh ini kan datang dari dalam tanah, munculnya. Itu roh genderuwo kan Pak Gilbert. Yang keempat, ya ini penting Pak Gilbert, bahwa nubuatnya tidak terjadi. Roh ini berkata, Saul, engkau bersama keluargamu, anak-anakmu bersama aku besok mati. Kenyataannya, cucunya Saul, Isi-Boset, lolos. Iya. Bahkan ada anak kandungnya Saul yang lolos, istrinya Daud, namanya Mikal. Iya. Dan ada juga Mephiboset. Ya. Ada Isi-Boset yang lolos juga. Ya. Anak dan cucunya Saul. Nah, jadi nubuatnya tidak terjadi Pak Gilbert. Kan dikatakan arti besok keluarganya itu mati semua. Tapi kenyataannya dari berapa keluarga Saul lolos. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Dan itu jelas pasti bukan Samuel. 100% bukan. Dan yang Itu adalah kelima, kuasa setan. Iya. Yang kelima, buahnya kok orang tahu. Buahnya Saul bunuh diri, kehancuran Saul. Karena salah satu kutukan pemanggilan arwah adalah kehancuran keluarga, kehancuran kerajaannya. Makanya kita ini berdoa untuk negara kita Indonesia untuk mematahkan kutuk alam kubur.
Karena cukup banyak, baik pemimpin di bangsa ini maupun orang biasa ataupun terlalu banyak. penguasa. Bukan gitu, banyak, terlalu banyak. Makanya kita ini berdoa. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang dipercaya. Nah, karena dikira bahwa arwah orang mati yang dianggap sakti bisa menjadi pengantara antara manusia dan dewa atau Allah dan manusia. Nah, repotnya di situ, Pak Gilbert. Nah, bagaimana kalau orang itu adalah orang, kan ini sekarang juga ada unsur yang dipanggil adalah arwah dari pemimpin spiritual. Jadi kalau saya mungkin gitu, kalau saya Kristen, oh dia dulu guru saya gitu, atau mungkin kalau saya beragama lain juga, oh dia guru saya gitu. Jadi beranggapan bahwa ini sejalan sama iman saya, karena yang saya panggil bukan, sekali lagi bukan arwahnya Diponegoro, saya bukan panggil arwahnya Gajah Mada, bukan arwahnya Majapahit, tapi kan yang saya panggil guru spiritual saya. Itu yang datang roh setan menyamar. Jadi gini, waktu level namanya mati rogo, mati roso, ya. Di situ akan tahu suatu rahasia, di mana rahasia ini tidak semua dukun tahu. Hanya dukun yang mendalami ilmu batin yang tingkatnya tinggi akan mengetahui rahasia ini. Itu yang datang bukan arwah, itu roh setan menyamar. Tapi roh dan suara dan apanya semua persis. Nah, sebelum saya bertobat itu ada namanya hukum kodrat. Apa itu hukum kodrat? Hukum alam, hukum kodrat, apa yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa bahwa orang mati tidak bisa datangi orang hidup. Itu diyakini, Pak Gilbert. Makanya pada waktu kita bilang ada jurang pemisah yang memisahkan. Iya. Kalau dulu sebelum saya bertobat namanya kodrat alam. Makanya guru saya, kakek saya sebelum saya bertobat, dia sangat melarang saya untuk memanggil arwah. Nah, dia ngomong bahwa kekuatan mistik yang sejati itu bukan tergantung kamu manggil arwah, bukan. Tetapi roh, yaitu kuasa gelap yang itu manunggal dari satu. Senjata yang terhebat bukan di tangan, tapi di batin. Makanya level tingkat tinggi itu justru jarang pakai jimat, Pak Gilbert. Tidak ada dukun yang hebat, sakti, perlu pengawal. Ya. Dukun sakti benar-benar itu tidak bawa apa-apa, Pak Gilbert. Karena ilmu yang terhebat bukan dipegangnya di tangan, tapi di hati, batin. Nah, ini ada suatu kisah nyata, Pak Gilbert ya. Saya belajar satu dari kakek saya. Jadi gini, suatu kali ada pertunjukan debus. Ada pertunjukan orang itu potong-potong gini, silet ini, ya. Setelah itu batu bata, tek, hancur. Nah, waktu itu kakek saya tepuk tangan gini. Nah, saya sebagai muridnya bingung. Yang hebat mana? Karena ini hancur, kakek tepuk tangan. Nah, saya itu sampai di rumah, saya tanya sama guru. Guru, dia hebat ya? Gitu. Langsung saya suruh ngambil gembok. Gembok besi nih, hebat. Ya. Buka semua. Tanpa disentuh. Batu kira-kira jarak 3 meter, giniin aja. Hancur. Dia ngomong, Ton, kalau ada orang cari makan, kita kasih semangat. Kita senang. Kenapa? Tidak. Kalau orang pada cari makan model gini, berarti ngurangi perampok, ngurangi kejahatan. Kita harus mendukung. Jadi, Ton, kalau kamu dalam hidup ini, jangan suka nyerang orang. Jadi selama orang itu cari makan, dengan cara yang halal, biarin aja. Kita dukung. Tapi kita harus tahu, Ton, bahwa kekuatan batin kita harus dirahasiakan. Kita. Jadi situlah saya belajar yang namanya itu kerendahan hati, Pak Gilbert. Nah, itu pengalaman hidup saya. Makanya Pak Gilbert kan tahu pada waktu saya ikut Pak Edi Wibowo. Ya. Nah, pada waktu saya ikut Pak Edi Wibowo,
Setiap kali ada orang datang, termasuk adalah pendeta, Pak Gilbert kenal itu. Saya ngomong sama Pak Edi Wibowo, dia lebih hebat dari saya. Dia lebih jago, lebih pengalaman. Saya hanya orang biasa aja. Nah, tetapi setelah itu Pak Edi Wibowo kasih tugas dia. Tidak bisa Pak Gilbert. Panggil Daud. Daud kami beresin. Selesai Pak Gilbert. Ya. Nah, Daud itu kan tadi Daud cerita tentang, Pak Daud cerita tentang dipanggil arwah. Bagaimana dengan mimpi? Jadi saya nggak manggil gitu. Ya tapi mungkin, aduh saya stres, saya ingin ketemu mama saya ingin ketemu papa saya ingin ketemu oma saya, atau ingin ketemu opa saya. Jadi kalau tadi kan mungkin orang-orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, lalu pemimpin-pemimpin rohani. Nah sekarang bagaimana dengan keluarga dekat? Jadi nggak tahu lah, mungkin kembali kalau Pak Daud bilang kekuatan ada di batin, mungkin lewat batin kita tuh ngebatin istilahnya, orang Jawa bilang kan ngebatin. Kapan saya ketemu mama saya, aduh seandainya saya ketemu mama saya mau cerita ini, saya mau begini dan lain-lain, tiba-tiba datang dalam mimpi, berarti saya nggak panggil. Nah itu bagaimana dengan itu? Gini Pak Gilbert, kan ada dua. Pertama, karena orang itu terbawa dalam alam pikirannya, sampai alam bawah sadar. Iya. Yang kedua, roh setan menyamar. Ya. Tapi kuncinya adalah satu, jangan meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Wah, ini kuncinya. Kuncinya di situ. Iya. Nah, salah satu kelemahan ilmu hitam, kalau seseorang tidak mempercayai ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, susah disantet. Karena semua santet ilmu gaib, waktu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat. Jadi pada itu bunyi letusan, buar. Nah nanti akan menyamar kayak jadi roh anaknya yang mati dulu atau ayahnya. Begitu dia yakini, masuk. Semua kekuatan mistik, kekuatan gaib masuk melalui sugesti. Arti sugesti beda dengan iman Pak Gilbert. Sugesti adalah suatu keyakinan yang belum tentu benar. Ya. Beda dengan iman adalah keyakinan, pengharapan yang pasti benar. Itu bedanya. Nah, dan makanya saya dalam hidup ini lebih baik firman Tuhan Alkitab itu untuk diyakini, dipercayai, bukan untuk didebatkan. Iya. Nah ini jadi semakin menarik Pak Daud. Kenapa? Karena yang tadi Pak Daud ceritakan dampak dari kutuk alam kubur, kutuk hutang darah. Ini dampaknya kan kalau kayak gempa bumi kan bukan cuma saya yang ngalamin, iya kan? Kan ada banyak orang bilang gini, loh saya mau panggil arwah kek, saya mau panggil orang mati kek, saya mau panggil roh Diponegoro kek, saya mau panggil roh apalagi kek, urusan kamu apa gitu. Tetapi kan sekarang Pak Daud menjelaskan bahwa hati-hati karena kutuk alam kubur ini, oke, kamu mungkin seorang gubernur, kamu mungkin seorang bupati, tetap dan berdampak. kamu pikir ini kan cuma untuk kekuasaan saya, kekuatan saya, tetapi kan akibatnya banyak orang ngalamin. Nah bagaimana nih Pak Daud? Nah makanya kita kan ada jalan keluar. Semua itu selalu ada solusi, yaitu dengan adanya doa peperangan. Doa untuk mematahkan kutuk alam kubur itu demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Untuk menghadapi darah harus dengan darah pula, yaitu darah manusia suci tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan di muka bumi ini hanya ada satu darah, yaitu darah Yesus. Amin. Dan posisinya adalah manusia yang dibunuh, dalam kondisi suci. Nah, Tuhan Yesus mati di salib. Wah, luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara. Ingat itu Pak Gilbert. Iya. Darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Makanya untuk menghadapi kutuk alam kubur atas bangsa ini harus dihadapi dengan darah Yesus. Wah, luar biasa. Jadi kalau menumpahkan darah, tadi dijelaskan ada kutuk hutang darah, tetapi Yesus yang membiarkan darah tertumpah menghadirkan berkat kemenangan atas hutang darah. Wah, luar biasa. Jadi urusan seperti ini, urusan kutuk alam kubur, orang memanggil arwah, kita nggak bisa bilang bahwa urusan saya sendiri, karena ya kamu yang berurusan, tapi dampaknya saya ngalamin. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa suatu daerah yang banyak pemanggilan arwah akan kena kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan.
Karena intinya kehancuran. Intinya kehancuran. Dan setelah itu ada lagi malapetaka, bencana, musibah. Nah, makanya solusinya apa? Kita orang percaya berdoa dengan kuasa darah Yesus untuk mematahkan kutuk itu. Nah, bagaimana doa peperangan ini? Apakah bisa sendiri? Apakah harus satu keluarga? Apakah bisa komunitas? Bagaimana menurut Pak Daud? Yang pertama, niat dulu. Segala sesuatu itu penting ada keinginan dulu. Ya. Niat. Ya, yaitu apa? Persekutuan, doa pribadi, dan doa gereja. Nah, makanya kita ini tubuh Kristus, gereja harus bersatu untuk mendoakan, mematahkan kutuk alam kubur ini. Kalau kita perhatikan, kalau ditanya, Pak Daud, kutuk alam kubur itu di daerah mana? Kebanyakan di Indonesia. Pertama adalah Papua. Kedua adalah Toraja. Ketiga adalah Kalimantan. Nah, keempat Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak Pak Gilbert. Iya, iya, karena memang banyak panggilan-panggilan arwah ya. Iya. Khususnya di kuburan-kuburan Iya, gitu kan. iya. Dan mereka mengistilahkan apa? Ziarah kubur dan lain-lain. Gini ya, kita kalau ke kuburan boleh enggak? Kalau hanya tabur bunga, bersihin atau supaya kerawat aja enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mendoakan, memanggil, meminta. Kenapa mendoakan tidak boleh? Kurang kerjaan. Percuma, enggak ada gunanya. Yang hidup aja masih banyak yang belum didoain. Nah, tapi kalau yang ketiga ini memanggil, nah yang keempat lagi komunikasi. Ini bahaya lagi. Karena komunikasi ini selalu berhubungan dengan ramalan. Ya karena kan ujungnya bisa kita datang, Mak, saya baru ujian, Mak, saya nggak lulus, Mak, minta doanya, Mak. Ada orang yang di kuburan ngobrol gitu kan, berkomunikasi kan. Padahal maknya aja SD nggak lulus. Iya, iya, betul. Nah, jadi kita harus patahkan. Nah, satu keluarga yang selalu memanggil arwah, komunikasi arwah. Pasti di keluarga itu banyak sekali musibah, perceraian, perzinahan. Nah, kutuk itu mengakar. Gitu. Jadi doa peperangan kan mulai dari niat. Lalu selanjutnya apa yang mesti dibuat? Bentuk persekutuan. Jadi bisa mulai dari keluarga, bisa mulai bersama-sama, lalu adakan doa peperangan itu. Iya. Dan itu punya pengaruh dampak, Pak Gilbert. Makanya, suatu penginjilan ada kuasa karena ada doa. Doa peperangan. Nah, ini saya cerita sama Pak Gilbert tentang waktu saya di Kalimantan. Waktu saya sekolah Alkitab kelas 1. Dan yang waktu itu saya baru bertobat. Saya ini sekolah Alkitab tanpa katekisasi, Pak Gilbert. Jadi langsung masuk sekolah Alkitab. Nah, ya. Dan Pak Gilbert juga tahu. Dulu kan saya dimasukin dalam kolam, enggak tahu itu baptis. Iya. Sampai saya dibaptis lagi kan. Kan saya dibaptis sama Pak Gilbert lagi. Ya, kenapa? betul. Karena yang dulu kan saya nggak ngerti. Namanya bukan dibaptis, Cuma dicelup-celupin. Karena saya kan dicelup-celupin dan nggak masuk lagi, ngambang. Kan Pak Gilbert tahu sendiri, saya dulu punya ilmu mengambang di atas air. Ya, walaupun dicelup-celupin tidak bisa celup. Dan saya kan akhirnya dibaptis Pak Gilbert lagi. Ya, betul. Supaya, karena yang dulu nggak tahu gitu loh. Ya. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, itu kelas 1. Waktu itu saya dikirim di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat, Apalagi masih kuliah ini. saya kan bukan STH Pak Gilbert. Saya hanya sekolah Alkitab, sekolah Alkitab ya. setingkat SMA. Ya, ya. Sampai sekarang pun saya tetap setingkat SMA. Saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, setingkat SMA. Ya, ya. Saya enggak kuliah. Jadi waktu kelas 1-nya ini Dikirim ke Kalimantan Barat, dan waktu itu ada perang di Sanggoledo, perang Dayak dan Madura. ya, ya, betul, Sanggoledo. Ya. Nah, di situ ada konflik di situ. Nah, dari Bengkayang, setelah itu langsung saya ke daerah Sedane, Sinapit, Sejaru. Ya, ya, dari situ ya. Nah, di situ banyak sekali pemanggilan arwah. Nah, begitu saya masuk, saya masih ingat kebaktian itu, saya masih ingat jemaat hanya 1. Dan itu tempatnya itu kayak kayu-kayu gitu ya. Di sana itu rumahnya banyak di pohon-pohon, Pak Gilbert.
Saya masih ingat itu. Saya yang khotbah, saya mimpin pujian, saya ngedain kantong kolektor. Jemaat satu. Dari saya kembali ke saya. Dan persembahannya berapa, saya tahu. Karena hanya satu orang gitu loh. Nah, waktu itu saya lihat mangkok merah berjalan. Artinya perang. Saya berdoa sama Tuhan. Doa, malam itu dikirim mandau. Demi nama Yesus, jatuh. Hari kedua, guci-guci terbang. Demi nama Yesus, jatuh. Nah, tempat saya tidur itu saya kasih minyak urapan. Di situ baru saya memahami tentang minyak urapan. Minyak urapan itu adalah tanda wilayahnya Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Hari yang ketiga, Pak Gilbert. Satu kampung keluar semua. Saya senang sekali. Dikira kebaktian. Nggak taunya yang ngirim kuasa gelap itu kepala adat, kepala suku. Nah, mereka bawa mandau, bawa senjata lengkap, Pak Gilbert. Sana kan ada budaya kayo, penggal kepala, Pak Gilbert. Iya. Zaman itu loh, tahun itu. Itu tahun 93. Nah, waktu itu mereka datang. Wah, nggak taunya saya ditantang bertarung. Kan di situ ada pemanggilan arwah, Pak Gilbert. Nah, kan saya ngomong itu bukan roh orang mati, roh setan gitu loh. Mereka ngomong roh inilah, roh ini gitu, Pak Gilbert. Nah, burung engau apa burung apa gitu loh, Pak Gilbert. Saya tatap dia, tatap-tatapan ini. Saya doa dalam nama Yesus, kepala suku, kepala adat roboh. Satu kampung bertobat semua. Itu kejadian tahun 93. Di Sanggauledo itu. Itu kejadian di daerah pedalaman Sedani, Sinapit, Sejaru. Dekat daerah Sungkung. Itu tahun 93 waktu saya masih sipek, Pak. Sekarang one pack. Nah, di situ saya beritahu mereka, selama mereka ada panggilan arwah, ada dikutuk alam kubur. Nah, roh ini digunakan untuk menyantet. Ya, nyantet itu juga pakai kekuatan alam kubur. Semua santet, guna-guna, ritual apapun, itu berhubungan dengan alam kubur semua. Dan itu kutuknya mengikat anak cucu, bahkan generasi. Dan repotnya kalau mengikat suatu bangsa. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi penjelasan yang telah dilakukan, pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony kepada kita semua. Dan kiranya apa yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony bisa kita cerna dengan baik. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya untuk kemarin yang bertanya masalah arwah ya, terutama tentang arwah Nabi Samuel ya. Dan kiranya apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan merasa ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hayas TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat terus melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Maha Baik. Terima kasih Bapa buat pesan yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami semua, berkati kami semua yang telah mendengarkan pesan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dan jangan lupa sekali lagi, dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.